Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, agar ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, rezeki yang telah kita terima menjadi rezeki yang barokah, anak cucu kita menjadi solih dan solihah, dan apabila besok kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala halihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tasawuf sebagai kelanjutan kajian kita pada 2 minggu yang lalu. Pada waktu minggu yang lalu sedikit saya singgung tentang Allah telah membagi hambanya menjadi 3 kelompok. Jadi Allah telah membagi hambanya menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah ahlus shimal, kemudian yang kedua ahlul yamin, dan yang ketiga adalah as-sabiqun. Yang pertama kelompok kiri, kemudian yang kedua kelompok kanan, dan yang ketiga adalah kelompok dahulu, as-sabiqun al-awwalun, orang yang selalu berpacu untuk mencari kebaikan, sabiquna fil khairat. Sedangkan orang-orang yang ahli kiri, kelompok kiri, di dalam kitab ini tidak dibahas, ya, karena mereka jelas sebagai orang yang sama sekali tidak menghadapkan dirinya kepada Allah. Jadi kelompok kiri itu orang yang mereka tidak menghadapkan dirinya sama sekali kepada Allah. Sedangkan kelompok kanan, mereka itu berusaha untuk menghadapkan dirinya kepada Allah, tetapi dia tidak ada kekhususan, ya. Tidak ada kekhususan. Karena apa? Mereka itu hanya mementingkan dohirnya syariat. Jadi kalau kita mengulang kembali kajian tasawuf kita, bahwa kajian tasawuf itu ada syariat, ada thariqah, ada haqiqah, dan ada ma'rifah. Jadi kelompok kanan itu dia menghadap kepada Allah, tapi tidak secara spesifik, ya. Mereka puas dengan menunaikannya secara zahir syariah. Mereka tidak menoleh sama sekali pada jalan thariqah dan jalan haqiqah. Jadi mereka puas hanya yang penting saya sudah sholat, titik.
menggugurkan kewajiban. Tidak lebih dari itu. Dia berpuas dengan kondisi seperti itu. Dia tidak ingin melangkah lebih tinggi, yakni pada jalan thoriqah dan jalan haqiqah. Mereka hanya berhenti pada keterangan dalil, ya, pada dalil wal burhan dan keterangan. Jadi penting mereka itu ono dalile apa ora, gitu. Jadi biasanya kalau mereka ini ya selalu berpikir kalau melangkah berbuat ono dalile apa ora. Wudu madhep ngulon. Lho kok mengapa wudu itu ngadep ngulon? Madhep ke kiblat maksud saya. Kemudian ada orang bertanya, apa ono dalile? Gitu. Di dalam Islam itu muncullah dengan ayat dan hadis itu prinsip, ya. Jadi dari prinsip itu prinsip umum, maka setiap kita melakukan kebaikan hendaknya kita menghadapkan diri kita ke kiblat, gitu. Itu prinsip umum, sholat menghadap ke kiblat. Kalau kita istighosah, perbuatan yang baik menghadap ke kiblat. Kalau kita wudu juga menghadap ke kiblat. Kalau kita berdoa juga begitu, kita hendaknya menghadapkan diri kita dan hati kita ke kiblat. Walaupun seandainya tidak ditemukan dalilnya, tapi kan menghadap kiblat itu kan satu hal yang bagus dikala kita melakukan kebaikan. Makanya kalau kita sholat, ya, kan semua diri kita itu kan kita hadapkan ke kiblat. Jadi kita hadapkan ke kiblat. Bahkan kalau kita ini, contohnya sujud saja, tangan kita itu kan dihadapkan ke kiblat. Kemudian kaki kita itu juga disunahkan dihadapkan ke kiblat. Contohnya kaki itu, kalau kita kan biasanya sholat hanya ujung jari, tapi mengapa kita mesti menghadap ke kiblat? Ya, yang dihadapkan ke kiblat apanya? Ya jari-jari ini kita hadapkan ke kiblat. Nah, karena apa? Dalam banyak hadis itu disebutkan kalau kita sujud itu menempelkan perut jari-jari kaki. Bukan ujungnya, tapi perutnya. Nah, tidak mungkin perut itu bisa nempel kalau tidak ujung delamaan ini ditempelkan. Nah, menghadapnya ya menghadap ke kiblat. Jadi prinsipnya semua, bahkan ada keterangan kaki itu juga begitu. Ketika kita berdiri tidak begini, tapi begini, lurus ke kiblat. Itu prinsip. Nah, kalau kita melakukan perbuatan yang jelek, ya ojo madhep kiblat. Sesuatu yang enggak pantas, sesuatu yang mungkin ya kita anggap tidak bagus umpamanya. Ya kalau kita nuwun sewu, kita bangun kamar mandi, maka klosetnya jangan kita hadapkan atau ngungkuri kiblat, gitu. Jadi harus bertentangan dengan kiblat. Kalau kita nuwun sewu mau buang air kecil, jangan menghadap ke kiblat. Ya, itu karena apa? Prinsip umum bahwa kebaikan itu adalah disunahkan kita hadapkan ke kiblat, gitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah ahli kanan, orang yang merupakan kelompok kanan. Jadi mereka berhenti di situ, ya berhenti, sudah syariatnya bagus, berhenti. Tetapi dia tidak sampai pada tahap thoriqah, bagaimana dia bisa merasakan nikmatnya sholat. Bahkan tidak sampai menjadikan sholat itu sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah, waju'ilat qurratu aini fis sholat, dan
dijadikanlah sholat itu sebagai penenang hatiku. Jadi sudah sebagai media dia berdialog dengan Allah itu. Jadi tidak sampai ke sana, dia cukup pokoknya sudah terpenuhi gitu. Kewajiban syariatnya walam yartafitu ila sulukin tariqatin wala haqiqatin. Dia tidak menuju suluk ya pada tariqah dan haqiqah. Dan dia tidak bergerak pada makom syuhud wal iyan. Jadi as-syuhud itu makom dia bisa menyaksikan Allah, wal iyan dengan wasyuhud dengan melihat, memperhatikan Allah atau melihat Allah, wal iyan dengan mata hati. Jadi dia kan dituntut begitu karena prinsipnya bahwa al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Apabila engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah, bukan melihat dengan mata kepala tapi dengan mata hati. Jadi koyok-koyok Gusti Allah iku ana ning ngarep kita. Itulah tingkat makom syuhud wal iyan. Nah, orang yang begini ini itu tidak dibahas lebih dalam di dalam ilmu tasawuf. Ya wong wek syariat tok gitu ya. Nah, yang akan dibahas itu yakni mereka yang termasuk as-sabiqun. Orang as-sabiquna fil khairat, orang yang senantiasa berpacu untuk meningkatkan kebaikan. Itu bukan hanya kebaikan yang berhenti di sini, tapi dia tingkatkan gitu. Itulah yang kita bahas di dalam setiap pertemuan kita. Ya. Nah, siapakah yang disebut dengan as-sabiqun itu? Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu disebutkan as-sabiquna fil khairat, ada perintah fastabiqul khairat, hendaknya engkau selalu berpacu untuk meningkatkan kebaikan. Jadi kebaikan itu ada kebaikan syariat, ada kebaikan thariqah, ada kebaikan hakikah. Jadi kalau Nabi itu kebaikannya tidak hanya kebaikan syariat, tapi sudah sampai kebaikan hakikah. Makanya Nabi kan pernah menyampaikan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan hanya menyempurnakan akhlak atau melakukan akhlak yang mulia, tapi disempurnakan. Berarti kan ada tingkatan di dalam perbuatan yang baik itu. Siapakah yang disebut dengan as-sabiqun itu? Faqad aqbalu 'alallahi mutawajjihina ilaihi talibinal wusul ila ma'rifati. Yakni mereka yang menghadapkan dirinya kepada Allah dengan mencari untuk bisa sampai pada makrifat kepada Allah. Jadi dia melakukan ibadah menghadap kepada Allah untuk mencapai makrifat. Jadi kalau begitu kan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Dan apabila engkau tidak melihatnya, engkau harus yakin bahwa engkau selalu diperhatikan oleh Allah gitu. Nah, mereka itu dibagi dalam dua bagian. Jadi orang yang disebut as-sabiqun itu dibagi dalam dua bagian ya. Pertama adalah mereka yang menghadapkan dirinya kepada Allah karena kebaikan Allah ya, karena kebaikan Allah, dan dia tegak untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dan mensyukuri pemberian Allah ya. Mereka adalah ahlu maqamis syukri.
Mereka itu adalah orang yang berada pada makom syukur. Jadi dia beribadah karena dia sadar bahwa dia telah diberi kebaikan yang banyak oleh Allah. Dari situlah dia akan meneliti, saya kok bisa diberi kebaikan, kenikmatan seperti ini. Kenapa? Apakah ini karena Allah cinta kepada saya, atau karena ini merupakan istidraj? Nanti kita bahas bagian itu. Jadi dia mendapatkan nikmat, maka mereka selalu meneliti nikmat itu, dan dia sampai pada tahap mampu bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia berada pada maqam syukri gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dia menghadap kepada Allah karena banyaknya ujian yang tidak menyenangkan. Jadi ono wong selalu susah ya, malih dadi sregep madhep Gusti Allah gitu. Nah, yang pertama tadi orang yang selalu diberi nikmat, akhirnya dia sregep madhep Gusti Allah gitu. Lah yang kedua, dia selalu dapat ujian, dapat cobaan yang enggak enak gitu. Akhirnya dia mampu menjadi ahlu maqamis sabri. Dia bisa menjadi orang pada makom sabar gitu. Pada makom sabar. Nah, orang yang pertama berada pada makom syukur itu adalah mereka, kalau dalam Al-Quran itu dia berada pada kedudukan tau'an ya. Ada dalam Al-Quran disebutkan walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Jadi manusia di dunia ini menghadapkan dirinya kepada Allah itu dibagi dalam dua bagian. Ada karena dia itu nikmat, mendapatkan nikmat, dia beribadah. Ada orang itu karena selalu mendapatkan ujian-ujian, dia malah dekat kepada Allah. Ini kelompok orang yang berada makom yang tinggi gitu. Tapi kalau mereka berada pada makom yang rendah, bisa jadi ya mereka dapat nikmat terus gak ngurus Gusti Allah ya. Apa maneh oleh coba wis lali karo Gusti Allah. Lah kalau orang yang ahli as-sabiqun, dia mendapatkan nikmat, dia malah banyak bersyukur. Kalau dia diuji oleh Allah, dia banyak bersabar. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Jadi manusia itu sujud ya, baik mereka di langit maupun di bumi, bersujud kepada Allah tau'an au wa karhan. Ada yang karena nikmat, ada yang karena banyak ujian. Makanya biasanya secara psikologis orang yang begini ini bisa jadi kalau dia itu berada makom awal, berada pada kedudukan yang pertama dalam pengertian dia itu ahli syariat, itu bisa jadi ya dia melakukan ibadah itu karena dia banyak mendapatkan nikmat. Tapi ketika dia mendapatkan musibah malah jauh dari Allah. Tapi orang as-sabiqun itu dia kondisi apapun dia tetap menghadap kepada Allah gitu. Jadi dalam kondisi apapun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itulah maka pada saat itu orang yang makom syukur ya, kelompok pada makom syukri, mereka itu disebut dalam Al-Quran wa qalilun min ibadiyas syakur.
sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur, gitu. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Nah, berarti kalau begitu orang bersyukur itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan as-syakir, ada yang disebut dengan as-syakur, ya. As-syakir itu bersyukur karena ada nikmat. Kalau as-syakur, dia ada dan tidak ada nikmat, dia tetap bersyukur. Jadi ada orang ditanya, Pak, yo apa kabari? Yo apa kabari? Alhamdulillah. Padahal pasare sepi, gitu ya. Loh, pasare sepi, ditanya kok jawabannya alhamdulillah, gitu. Lah mestinya kan ya innalillah, gitu. Tapi enggak, dia jawabnya itu alhamdulillah. Begitu dia loro disambangi, ditakoni, ya apa cak? Alhamdulillah. Wong loro sik ngucapno alhamdulillah, itu. Dia sudah berada pada situasi dalam keadaan apapun, dia tetap memuji kepada Allah. Mengapa ketika sakit dia ditanya mengucapkan alhamdulillah? Ternyata ada orang yang sakit lebih parah dari dia. Lain di omah kaya loro dhewean, tapi lewis di rumah sakit. Oh, no sing luwih nemen. Begitu sikile podol sitok. Ternyata ono sing podol loro. Nah, gitu. Lah lek pudule loro, ternyata ono sing pudule telu. Lah lek ono pudule telu, ternyata ono sing nyawane ucul, kan gitu. Jadi dia bersyukur, gitu. Jadi kalau dia bisa begitu, dia itu berada pada posisi yang disebut dengan as-syakur, gitu. Cuma itu hanya sedikit, gitu. Krono wa qalilun min ibadiyas syakur. Sithik banget kawulaku sing pandai bersyukur. Makanya ada sahabat itu ketika dia berdoa, doanya aneh dalam pandangan sahabat yang lain. Doanya begini, Allahumma ja'alna minal qalil. Gusti panjenengan dadosaken kula niki termasuk kelompok sing setitik. Jadi kelompok sing setitik, gitu. Loh, kenapa kamu kok doanya begitu? Jawabnya, bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman wa qalilun min ibadiyas syakur, gitu. Sithik banget kawulaku sing pandai bersyukur, gitu. Nah, orang yang demikian ini dalam keadaan apapun digambarkan di dalam hadis, nikmatid dunya matiyatul mu'min alaiha yablughul khaira wa biha yanju minasyarri. Ya, nikmat dunia itu adalah yang menjadi dasar bagi seorang mukmin, di mana dunia itu bisa menyampaikan pada kebaikan dan menjauhkan pada kejelekan. Jadi kalau begitu dia melihatnya tidak pada apa yang diterima, tapi melihatnya bisakah itu membawa kebaikan dan bisa terjauhkan dari kejelekan. Karena apa? Ini adalah prinsip. Kalau saya katakan prinsip maqasidus syariah. Jadi tujuan syariah itu apa? Terwujudnya jalbul masalih, terwujudnya kemaslahatan, wa dar'il mafasid, dan tertolaknya kerusakan. Jadi pokoknya ono aturan yang bisa membawa kemaslahatan, itu sebenarnya adalah ajaran Islam, itu. Lah nikmat yang dikatakan nikmat itu apa? Itu yang bisa membawa orang yang mendapatkan nikmat itu sampai pada kebaikan dan terjauhkan dari kejahatan. Nah, itulah prinsipnya. Makanya seorang yang ahli bersyukur itu keadaan apapun dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Makanya kan latihaniku saben mari salat maca alhamdulillah ping 33 gitu.
Itu sebenarnya adalah isyarah supaya kita ini selalu alhamdulillah dalam keadaan apapun. Alhamdulillah. Cuma mek sayangi lek maca alhamdulillah iku ora ping 33 mek muteri tasbih pancene 33 gitu. Nggih ya. Gitu. Macane alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi iki wis 33. Jejer temenan mek ping 5 gitu. Makanya kula nate wong maca alhamdulillah, wong maca tasbih, hamdalah lan takbir. Niku macam-macam. Ana sing ilahi ya rabbi maulana subhanallah. Meneng ana suarane ngoten. Akhire zikir sir. Tapi enten sing maca niku model wong daerah etan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ngoten. Enten maneh sing macane alhamdulillah, alhamdulillah oleh ping 3 Allahu akbar. Padahal tasbih 33. Jadi banteran mutere tasbih tinimbangane yang maca alhamdulillah. Ya ora apa-apa, cuma gak jujur gitu lah. Gak jujur gitu. Wong jujur itu kan ya 33 ya 33 gitu lah. Niku di satu pihak ngoten. Tapi kula waktu ten Kuala Lumpur niku, kula niku biasae lek lunga ten pundi mawon, niku mesti lek subuh golek taksi, Pak, teko hotel, tolong sak kula niki teraken ten nggone masjid sing terdekat sing kira-kira masjid iku apik gitu. Lah ten mriku niku lek maca mboten ngoten Pak siji maneh. Jadi telu-telu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sarene wong sing biasa cepet gak telaten. Gak telaten. Macane alhamdulillah, mara Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kate diitung kate driji mawon, mboten kate tasbih. Lek driji niki 3 dipingno 11 wis 33 ngoten. Lah lek kula jenengan kula delok kula lirik niku muter tasbih 33 cuma sing diwaca mek 10 tapi ya lumayan timbangane ora kan ngoten. Jadi ya ana apa sing apik lek miturut ulama ahli tasawuf maca niku wau gak oleh kesusu alon-alon jumlahe ya 33 ngoten. Jadi alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi wong dadi ajarane wong ahli syariat suwe men sih maca ngono kok alon-alon ngoten. Tapi lek wong itu ahli ngrasakno apa sing diwaca niki mboten puas lek maca cepet-cepetan dirasakno. Ngoten dirasakno. Ya ora apa-apa 10 tasbih 33 wis muter tapi wis iso dirasakno ngoten. Lah niki perlune napa engko buahe ndek njabane salat gitu. Buahe lek wis di masyarakat. Krana napa wis kadung biasa maca alhamdulillah ditakoni kancane ya apa cak kabare? Alhamdulillah. Soale biasa niku wau ngoten. Para jamaah ingkang kula hormati. Nah, sebagian ahli tasawuf niku punya pandangan bahwa orang itu lebih baik ya, lebih baik dia itu banyak bersyukur ya, dalam keadaan apapun daripada dia itu banyak bersabar gitu. Jadi makom sabar. Sebab secara manusiawi wong iku kan senengan wong sing duwe-duwe terus bersyukur tinimbangane wong ora duwe apa-apa kemudian sabar gitu. Iki cara manusiawi gitu. Dadi jenengan piyambak pun saged ngraosaken kira-kira apa bener ngono iku. Akeh wong iku lek duwike akeh padahal waktu gak duwe-duwe sregep ning kene masjid. Barang duwe akeh malah sregep nang mall gitu ya. Jadi berubah kan. Tapi ana wong iku dalam keadaan apapun tetap sregep nang masjid gitu. Jadi ada yang begitu. Makanya lek ulama niku
Dia lek ditakoni, lek ana arek ana santri kok kepingin sugih, njaluk wiridan nang kene kiai. Jawabane kiai, tak delok awakmu iku sing pantes, ora sugih. Ngaten. Wong njaluk sugih kok jawabane ngono, akhirnya santrine menggerutu gitu. Sebabnya apa? Lek awakmu sugih durung mesti anteng ning nggone masjid. Tapi lek ora sugih malah anteng ning ngene masjid. Jamaah sregep gitu. Ngaji sregep. Barang wis akeh duwike malah bingung ae pikiran iki. Iki ana ngene, ana ngene, ana ngene. Ha selalu mlayune iku mesti nang mall gitu. Nang mall. Ya bukan dilarang, tidak gitu. Ya boleh gitu loh. Cuma kondisi yang baik itu kayak apa? Ya apabila dia dalam posisi itu ternyata menggawa kebagusan, itu yang baik. Makanya yang tentu ngeten Gusti, kula nyuwun dumateng jenengan, nek panjenengan paring sugih niku dadi lan apike kangge kula, nggih panjenengan paringi sugih. Gusti lek panjenengan melarat niku dadi lan apike kangge kula, pun jenengan paringi melarat mawon kula niki. Ngoten. Tapi ya ora ana wong sing donga kaya ngono, ngoten. Jadi ndak ada yang doa seperti itu kan doa jalan tengah. Wis apa jare Gusti Allah gitu lho. Padha karo ana wong lara nemen. Nggih, lara nemen rupane wis menjelang ajal. Nggih donga kita kan ya kudu netral. Gusti lek panjenengan sehat dadi lan saene kangge piyambake. Kula suwun panjenengan paringi piyambake niku sehat. Nek pancen tilar donya niku dadi lan apike kanggo piyambake, cepet-cepet panjenengan pundhut mawon Gusti. Iku kan donga jalan tengah, gak iso maksa, gak maksa Gusti Allah gitu lho. Gak maksa Gusti Allah. Jadi itu doa jalan tengah wis apa jare Gusti Allah. Makane donga iku supaya ora kesan maksa. Nek mburine niku kudu ana kalimat innaka ala kulli syai'in qadir. Pun apa jare jenengan Gusti kula ngoten sak dermo njaluk. Ana dene apike apa jare jenengan ngoten. Kula jenengan niku lek ndonga kan mboten ngoten, nek ndonga ya Ghani ya Hamid ya Ghani ya Hamid ngoten. Ya ora apa-apa ngoten. Ora apa-apa, cuma engko lek diparingi sugih temenan, ya ngerti ya ada hak di situ. Hak orang lain. Lek ora diparingi, aja mara putus asa. Putus asa ya napa? Njaluki sugih ketben gak dikeki sugih. Ngoten ya putus asa. Akhire oleh wiridan ora diterusno. Pancene penjaluk iku ana kalane teko sanalika. Ana kalane teko mben. Ya ana kalane teko bendowo. Ana kalane teko 10 tahun lagi. Ya ngoten. Ana kalane teko sing nrimo putune kan ngoten apa. Apa ya ana ya akeh diibaratno wong nandur ku ana nandur saiki meneh woh mbok wit apa iki. Nggih. Ana sing nandur sakniki 3 wulan woh, ana sing nandur saiki wong nandur jati apa Pak? Wong nandur wit kayu apa pohon jati yo. Ya panene 20 tahun. Lah umure 70 sing panen sapa? Ya putune lah, nggih ta, anake. Aduh mbahku rek luar biasa. Aku ditinggali kayu jati jumlahe 200. Padahal wis 20 tahun. Ngoten. Tapi putune mek ngoten tok. Mboten nate nyambangi kuburane mbae. Iki jenenge putu sing beling nemen iki. Padahal mbae iku wis nandur, mbok menawa meneh-meneh putune iku ya bolak-balik ziarah kubur, ndongakno mbae kan ngoten. Mboten mek dijupuk kayune tok padahal regane pirang atus juta niku. Ya, tapi ora eling nang mbae. Lah ngeten iki biasae sing rada lali gitu niki, ngoten. Para jamaah ingkang kula hormati, nah mangkane nek kita niki miturut para ulama ahli tasawuf sing apik
Sing apik ya kita berusaha oleh nikmat, tapi dengan nikmat itu bisa membawa kebaikan dan bisa mensyukuri nikmat itu, daripada bolak-balik oleh ujian tapi justru malah adoh marang Gusti saking Gusti Allah. Ngoten. Makanya kalau ada yang mengatakan ajiba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasil. Jadi Gusti Allah niku gawa lek ana kaum iku digiring nang swarga tapi tangane niki dibondo. Jadi ada beban gitu. Ya orang hidup itu yang penting iku enggak ana beban. Masih oke tapi bebannya abot. Dhek ora tahu susah. Wong pancene urip ya wis ngene iki gawane, ngoten. Bisakah dia memposisikan dirinya itu seperti itu? Jadi ya wis urip iku isine ya ngene iki, soal ujian ya pancene gawane wong urip. Tapi ya apa dia itu bisa merasa tidak terbebani dengan sesuatu yang oleh orang banyak dia anggap beban gitu. Nah, kalau dia sudah sampai pada tahap itu, dia sudah enak urip iki. Walaupun orang lain menganggapnya enggak enak. Makanya lek kula mlaku-mlaku terus ana wong turu ndukure becak iso ngorok. Ya. Ndukure becak padahal kenane bantale iku lho, wesi. Ya, tapi iso ngorok. Ngoten. Kula mlaku-mlaku ten stadion isu-isu. Lah ya ana wong turu di hotel bintang 5 tapi ora iso ngorok. Enak endi le. Jadi sing penting iku duduk nggene, tapi sing penting iku iso ngorok apa ora gitu. Berarti kalau dia itu iso ngorok, itu berarti dia napa? Hidup tanpa beban gitulah. Lek kula jenengan kakean beban tadi gak iso turu. Yeah. Lah supaya iso turu, iso menikmati hidup walaupun banyak beban, ya kudu akeh zikir marang Gusti Allah. Jadi wis pancen ngono wis dilakoni ae lah, mili kaya banyu niku. Jadi banyu niku kan mili, makane ana filsafat Jawa iku milio ke ana ing iline banyu. Tapi ojo kintir karo banyu gitu. Jadi milio ke ana ing iline banyu, tapi ojo kintir karo banyu gitu. Wis mlaku ae, engko lek teko ngene ya. Apa ngene niku? Ya mati. Ngoten Mas ya wong ya apa ae engko pungkasane nang ndi? Ya mati. Makane urip sepisan pun kakean beban. Ya, bukan berarti tidak ada beban. Ya beban ada, mana ada orang yang tidak punya beban. Wong enak-enak Joko rapi gitu. Lagi enak-enak Joko rapi. Barang rapi kan mesti kepingin duwe anak. Golek anake siji kepingin loro. Golek anake loro kepingin telu. Golek telu kepingin 10 gitu ya. Jadi terus begitulah, itu kan beban. Wong sing nggarai beban ku awake dhewe kok. Apakah kemudian dengan begitu dia karena dia sendiri kemudian itu menjadi beban? Ya tidak. Ya jangan kita buat itu sebagai beban. Ya itulah yang harus dilakukan, yang harus dirasakan. Ya wis ngono iku nikmate urip gitu loh. Masih ora enak, iku bisa dirasakno enak. Oh, kalau sudah begitu dia sudah bertasawuf itu. Dengan begitu dia bertasawuf sehingga kalau kita memperhatikan ayat Al-Quran wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Wa qala fi haqqi Ayyub alaihi salam inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Jadi Nabi Dawud niku dipun paringi kemampuan untuk sabar. Soalnya apa? Kan dheweke niku diuji karo Gusti Allah. Makanya dia disebut sebagai awwab. Jadi awwab niku nek cara ilmu tasawuf niku tingkatan paling dhuwur dari orang yang taubat. Jadi taubatun tingkatan pertama, inabatun, kemudian yang ketiga aubatun. Jadi aubah. Jadi taubat yang paling tinggi itu disebut dengan aubah. Bahasa
isim fa'ile niku awwab. Wong sing akeh tobaté. Ya napa wong sing akeh tobaté niku masih dheke oleh ujian, dheke gak tau ngresula. Ya wis panjenengane urip iki ya wis ngene iki anggone. Dadi gak usah kemudian dirasakan menjadi beban hidup. Makanya akeh wong beban hidupnya lek dirasa-rasakno abot mestine awake kuru kan ngoten. Tapi buktine kok lemu ae. Lah niku berarti dia bukan kemudian dia tidak merasa terbebani, tapi dia menganggap itu sebenarnya bukan beban. Kewajiban kita harus menyelesaikannya dengan baik untuk sampai tujuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang dapat kita kaji. Insya Allah 2 minggu lagi kita lanjutkan kajian ini dengan harapan ini bisa merubah perilaku kita menjadi lebih baik, dan semoga kita termasuk kelompok as-sabiqun. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.